Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana nanti kita akan bersama-sama akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, di mana kita sudah tiba di hari Rabu. Dan nanti kita juga akan mengadakan doa persatuan. Untuk itu, marilah kita awali ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan dari operator sebuah lagu pujian. Silakan. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ke surga. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Baik, terima kasih. Saya minta Ibu Elvira Dumais boleh berdoa buka, Ibu. Kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih setiamu yang kami sangat rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di surga, saat ini kami akan membahas pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Tambunan. Urati hamba-Mu ini supaya boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami yang mendengar boleh terberkati. Pimpin acara ini Tuhan dari permulaan sampai akhirnya. Berkati Pendeta Hursina yang selalu setia menuntun kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun Anda berada, baik yang di Zoom meeting maupun di Facebook maupun di YouTube yang hadir pada saat ini, kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita, di mana kita sudah tiba di hari Rabu, yaitu istirahat dengan tenang. Dan yang akan membagikan atau membahas pelajaran sekolah sahabat kita adalah Pendeta Beni Tambunan. Dan nanti jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, ya, nanti kita boleh tulis di ruang chat atau di ruang komentar ketika saat Anda mengikuti pembahasan pelajaran sekolah sahabat, ya. Jadi Anda boleh tulis di ruang komentar atau di ruang chat, nanti pemateri kita, ya, Pendeta Tambunan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go, lalu nanti Pendeta Tambunan akan membagikan materi inti pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Rabu. Silakan.
berikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan berdiri. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Baik, terima kasih. Kita masuk pada pelajaran hari Rabu ini, ya, dengan yang sering kita dengar, sering kita lihat kalau kita pemakaman lah ya, RIP, rest in peace, ya, istirahat dengan tenang, walaupun belum tentu yang di dalam kubur itu atau orang yang meninggal itu meninggal dengan tenang pada waktu itu, tapi di makam tetap aja dibikin rest in peace, ya. Pelajaran kita memberikan kepada kita bahwa puncak daripada kebahagiaan kita, puncak daripada sukacita kita, puncak daripada pengharapan kita adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah puncak segala harapan kita yang kita tunggu-tunggu selama ini. Kemudian katakan dalam pelajaran kita bahwa puncak kedatangan Kristus pada waktu datang itu, ya, sekarang bisa jadi ini gambaran saya mengenai pelajaran sekolah sahabat kita. Bisa jadi itu gambaran yang memberikan bahwa ada puncak bagi seseorang, ada puncak secara global, ya, ada puncak secara global. Secara global itu kedatangan Kristus bagi seseorang itu pada waktu seorang itu meninggal, ya sudah dia rest in peace. Ya. Kemudian yang menjadi pelajaran kita memberikan kepada kita bahwa peace-nya itu, ya, istirahat dengan tenangnya itu yang bagaimana? Ya. Istirahat dengan tenangnya itu yang bagaimana? Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16 yang ada di sekolah sahabat kita, saya ingin baca secara perlahan bagi kita. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu. Tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Orang asing dan pendatang di bumi yang hanya melambai-lambai. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi saya gambarkan gini, kalau kita mungkin kalau pulang ke kampung kita senang, ya, satu euforia, ya. Kalau orang-orang yang
saudara-saudara kita yang di Amerika, ya, itu merindukan sekali untuk pulang ke Indonesia, ya. Tapi karena satu dan lain hal mereka tidak bisa pulang. Saya melihat bahwa ada hal saya pernah ke sana waktu acara Pathfinder, ya, di Oskos. Jadi pada waktu kami pawai itu kami menyanyikan lagu-lagu Indonesia, Maju Tak Gentar, ya, Halo Halo Bandung dan lain sebagainya. Wah, mereka tuh ada yang menangis, ya. Bahkan ada yang beli bendera kami dengan harga $150. Bayangkan bendera di sini hanya berapa, mereka beli $150. Itu juga rebutan, ya, rebutan. Jadi maksudnya bahwa satu kerinduan yang sangat mereka bayangkan Indonesia sekarang bagaimana. Saya hanya gambarkan dan mereka ingin untuk pulang. Jadi keinginan itu begitu besar. Ayat kita pada saat ini katakan bahwa kita ini bukan dari sini tempat kita ingin pulang, bahkan katakan ayat yang terakhir tadi mempersiapkan bahwa Allah mempersiapkan sebuah kota bagi kita. Kalau gambaran pertama kembali ke Eden, bagaimana indahnya itu, ya. Dan gambaran kedua yang diberikan bagi kita, bagaimana kita ingin masuk ke sana itu jadi satu gambaran. Jadi ada kerinduan, ada keinginan untuk itu. Dan kerinduan, keinginan untuk itu memberikan satu gambaran yang di luar pemikiran kita, di luar jangkauan kita. Yang penting itu sangat baik dan sangat indah untuk hidup bersama-sama di mana dosa tidak ada lagi. Tapi pada saat ini, pada waktu seseorang itu meninggal, maka sebenarnya dia sudah kerinduannya adalah tinggal menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Walaupun pelajaran sekolah sahabat kita memberikan beberapa hal, ya, dengan tanggapan-tanggapan orang yang sekarang ini sering mengatakan, kan biasanya kalau orang meninggal, udahlah jangan nangis, dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Ya, sering kita ini kan, ya. Jadi ucapan-ucapan lainnya yang menggambarkan bahwa oke, sekarang dia sudah enak di sana dan lain sebagainya. Walaupun saya coba cari benang merah pelajaran sekolah sahabat kita ini dengan hari Rabu ini hari Rabu kayaknya agak gimana gitu ya. Karena yang lain itu kan nubuatan kedatangan Tuhan dan kedatangan Tuhan. Tapi mulai hari Sabat, ya, kemudian hari Rabunya tiba-tiba nyempil ini, ya, rest in peace, ya, istirahat dengan tenang. Tapi yang diinginkan bahwa istirahat dengan tenang itu di mana tidak ada lagi suatu hal yang di luar jangkauan kita lah, di luar pemikiran kita. Yang penting Allah siapkan sesuatu tempat yang memang indah sekali. Kemudian pelajaran sekolah sahabat kita memberikan kepada kita bahwa kalau orang itu sudah meninggal, maka katakan ya sudah, bagi dia selesai sampai di sini, ya. Kemudian kita tahu bahwa semua maksud-maksud dan lain sebagainya sudah tidak ada lagi. Dan saya coba cari beberapa pengertian mengenai orang meninggal ataupun pengertian mengenai orang meninggal. Tiap-tiap daerah itu, daerah kita di Indonesia ini punya pengertian yang hampir-hampir sama lah ya. Kalau orang Tapanuli misalnya, kalau Batak, kalau orang sudah meninggal, sudah dipanggil sama opung itu, gitu ya. Dia sudah ketemu dengan opung itu, ya. Bahkan mungkin dia sudah ketemu dengan ini dan lain sebagainya. Dan di Sulawesi juga seperti itu. Jadi memang ajaran ini masuk, kalau melihat doktrin ajaran-ajaran ini masuk di tahun ke-100-an. Jadi tahun ke-100-an masuk ajaran yang mengatakan bahwa kalau orang mati itu rohnya akan kembali ke Allah, dia akan hidup di sana, dia sudah tenang di sana, ya. Dia sekarang sudah ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kemudian itu berkembang tahun 300-an bahwa rohnya itu melayang-layang. Ya.
rohnya melayang-layang. Ya. Jadi dia akan cari siapa yang tidak baik. Itu sebabnya ya kita juga dari kecil sering kalau udah mulai maghrib misalnya ya, cepet-cepet masuk nanti ada ini di demikian ya. Waktu kita kecil, anak-anak sekarang kita sudah tidak ajarkan seperti itu. Ya. Itu sudah menjadi hampir semua daerah yang saya coba search ya, mempunyai pengertian seperti walaupun dia denominasi ataupun agama apapun punya pengertiannya hampir seperti itu. Ya. Dan ini memang sengaja dibuat oleh lawan kita itu agar banyak orang yang tersesat dengan ajaran ini. Kemudian pelajaran sekolah sahabat kita juga memberikan kepada kita bahwa pada waktu Yesus di dunia ini dia berikan bahwa kepada cerita mengenai Lazarus bahwa kalau orang meninggal itu ya dia hanya tidur. Dia tidur kemudian akan bangun pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Dan contoh yang diberikan adalah pada waktu Yohanes pasal 11 ya, Yesus sengaja sampai memang yakin benar kalau orang dulu itu 3 hari itu orang katakan oke, kalau sudah cukup 3 hari memang sudah meninggal ya. Jadi Yesus yakinkan bahwa memang sudah meninggal, tapi dia buktikan kuasa keilahian yang dia berikan untuk bangkitkan orang mati, yang memberikan bahwa dia berkuasa untuk bangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Jadi pelajaran bagi kita pada saat ini memberikan bahwa rest in peace ya, istirahat yang tenang itu sebenarnya adalah bahwa kita benar-benar merasakan satu hal yang jauh dari pemikiran kita, jauh daripada apa yang kita angankan. Kalau kita sekarang di Jakarta ingin pulang ke kampung, kita rasa enak di kampung, itu jauh lebih banyak lagi. Ya. Kita dari luar negeri ingin pulang ke Indonesia, jauh lebih indah lagi, lebih ini lagi. Jadi Allah mempersiapkan satu kota yang memang kita harus punya keinginan untuk itu, yang sulit untuk menggambarkan keadaan bagaimana kehidupan kita yang harus kita ikuti dengan jalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini memberikan bahwa Yesus itu adalah kebangkitan, bahwa orang mati yang percaya pada Yesus adalah tidur, tapi pada waktu dia tidur ini benar-benar dia akan dibangkitkan dari istirahat dan mendapatkan istirahat yang tenang. Dan istirahat yang tenang atau rest in peace itu adalah satu sukacita yang jangan balik-balik dengan bayangan dunia ya. Jangan kembali misalnya, saya meninggal nanti kalau saya bangkit masih ada dong mall Mall Depok gitu ya, atau Margonda gitu ya. Atau masih ada dong jalan ini. Ya, jangan pikirkan seperti kembali ke situ, enggak. Jangan pikirkan kembali ke situ. Jangan pikirkan nanti kalau saya sudah bangkit kembali bisa jalan-jalan ke Amerika dengan kotanya seperti ini, atau pergi ke Singapura dengan kotanya seperti, enggak seperti itu gitu. Jadi keinginan kita itu harus keinginan yang memang melebihi daripada itu, dengan satu sukacita menggambarkan bahwa rest in peace, benar-benar kita istirahat dalam Tuhan yang mendapatkan satu kedamaian pada waktu kita bersama-sama dengan Dia. Pada waktu Tuhan datang kedua kali pun, maka kita akan dibangkitkan mendapatkan satu sukacita di mana kita bisa beristirahat dengan tenang bersama-sama dengan Tuhan dalam hubungan kita. Jadi jangan pikirkan yang di belakang-belakang lagi, pikirkan ke depan untuk melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan satu kota bagi kita. Ini pelajaran kita pada saat ini, dan saya yakin akan banyak pertanyaan sehubungan dengan roh-roh orang mati ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan yang sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini di edisi hari Rabu berkaitan dengan istirahat dengan tenang, yang sudah disampaikan dengan baik ya, bahwa di dalam Alkitab kematian itu sama seperti orang yang tidur ya. Ada 50 ayat ya, ada 50 ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang mati itu seperti orang yang tidur. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi.
Ya, pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi demikian. Masih banyak orang Advent masih berbicara kepada orang mati bahwa yang mati sudah sehat, sudah tiba di surga bersama Bapa di surga. Lazarus kenyataannya masih dikubur ya dalam kurung. Mengikuti cara ucapan agama lain pada umumnya bahwa yang mati sudah sampai di surga bersama Bapa. Bagaimana caranya menyadarkan umat Advent tentang ucapan di atas? Ini pertanyaannya. Dan apa kata yang seharusnya diucapkan bagi acara-acara kedukaan atau penghiburan bagi yang berduka? Oke, silakan pendeta. Ini seringkali kita mendengar kalau orang sudah mati, wah dia sudah tenang, sudah bahagia bersama dengan Bapa di sorga. Nah, kadang-kadang kita latah mengikuti doktrin yang seringkali kita dengar ya dalam acara penguburan atau penghiburan. Nah, bagaimana ini untuk menanggapi hal ini? Silakan, Pendeta Tambunan. Iya, kita tidak bisa pungkiri bahwa latar belakang daripada beberapa kita masuk ke Advent itu masih dengan latar belakang seperti itu, gitu ya. Pemikiran kita masih seperti itu. Padahal kalau kita sudah masuk ke ajaran gereja Advent, maka seharusnya kita sudah punya konsep yang berbeda. Saya tahu almarhum Pendeta Samuel Sumorangkir paling sering ini untuk menegur, ya, paling sering menegur untuk kata-kata seperti ini, ya, kata-kata seperti ini. Jadi digambarkan bahwa ya memang tidur, memang dia istirahat sampai kedatangan Tuhan. Dan kita sudah belajar yang lalu tanda-tanda dan lain sebagainya itu, ya. Tapi yang perlu bagi kita adalah menerangkannya, tapi tidak ngotot juga, ya. Karena ini kan konsep orang yang sudah lama, ya. Orang sudah lama punya konsep bahwa apalagi baru dia saja yang Advent, keluarganya belum dan lain sebagainya, ya. Itu akan jadi satu pertentangan lainnya kalau kita katakan ya dia hanya istirahat, dia hanya tidur sampai menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pelajaran sekolah sahabat kita bagian akhir di penuntun guru ada juga menceritakan mengenai seorang ibu yang anaknya meninggal, ya. Kemudian dia coba untuk menangisi, tapi akhirnya dia bisa dikuatkan. Orang-orang bingung, ya. Dia katakan bahwa dia bisa damai dalam Tuhan, dia bisa rasa damai dalam Tuhan pada waktu melihat bahwa memang firman Tuhan mengatakan itu hanya tidur dan dia akan bangkit pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi bagaimana caranya? Ya pelan-pelan lah kita untuk memberitahukannya. Maksud saya jangan sampai kita berdebat di depan orang mati, ya, di depan rumah duka ataupun di mananya. Pada waktu kita ingin menyampaikan, kita sampaikan bahwa dia sedang tidur, dia sedang istirahat dari seluruh jelelahnya, dan dia akan bangkit pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang kita ini banyak dari latar belakang yang tadi saya katakan, hampir setiap daerah itu punya persepsi yang hampir sama lah, ya, bahwa konsepnya seperti itu, Jadi mari kita coba untuk menerangkannya dengan baik, dan mungkin juga perlu diulang-ulangi pada waktu penghiburan juga dan lain sebagainya. Perlu diulangi doktrin mengenai orang mati ini. Kira-kira begitu, Pendeta. Ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ya, salah satu yang membedakan gereja kita dengan gereja-gereja lain ada beberapa doktrin, ya, selain Sabat, salvation, kemudian second coming, ya. Yang penting ditekankan juga adalah tentang state of death, tentang kematian. Ya, ini yang perlu dikupas tuntas di kelas-kelas baptisan atau di kelas-kelas KPA kita supaya mereka mengerti dengan baik dan benar bagaimana ajaran Alkitab tentang dunia orang mati. Terima kasih. Jadi ucapannya adalah mungkin cukup kita sampaikan turut berduka cita, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan sampai Maranatha. Nah, begitu aja. Mungkin lebih
lebih afdol ya, atau lebih pas kalau kita hanya cukup mengatakan demikian. Baik, berikutnya ada pertanyaan ini di ruang Facebook ya, dari Facebook dari Ibu Meliawati ya, pertanyaan demikian. Bagaimana dengan yang mati bunuh diri? Nah, ini dia ya. Bagaimana dengan orang yang mati dengan cara bunuh diri? Apakah rohnya kembali ke Tuhan? Ya, ini kalau mengutip dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Oke, gimana pendeta? Silakan. Bagaimana dengan orang yang mati? Apakah rohnya kembali kepada Tuhan? Silakan. Iya, tentunya kita sudah mengerti untuk dasar daripada mengenai keadaan orang mati. Hanya mungkin yang perlu kita ingat bahwa jangan menggambarkan dia sudah istirahat. Kadang-kadang kita juga begitu. Oh, dia sudah istirahat dengan tenang, walaupun kita tahu dia melakukan hal yang tidak baik. Ya, saya pernah memakamkan seorang yang ditembak polisi oleh karena narkoba. Ya, sudah bisa bayangkan saya bingung cari kata-kata yang harus saya ucapkan untuk apa, gimana cara pemakaman seperti itu. Tapi ya saya bawakan doktrin mengenai kematian dan terakhir saya selalu katakan bahwa dia beristirahat dari seluruh jelelahnya, walaupun nanti kalau Tuhan datang, Tuhan akan melihat mana yang dibangkitkan, kebangkitan pertama atau kebangkitan kedua nantinya. Jadi kita memberikan tetap satu bentuk duka cita, tapi pengertian yang harus kita berikan bahwa rohnya tidak melayang-layang, rohnya tidak kemana-mana, ya, rohnya tidak kemana-mana, yang sama seperti sering kita gambarkan dengan api das kembali, ya, kemudian tubuhnya tanah pada waktu Tuhan datang, ya, dia akan dibangkitkan. Jadi walaupun ada permainannya di kedatangan Kristus kedua atau kedatangan Kristus ketiga, ya, atau kematian pertama, kematian kedua. Jadi bermain di kata-kata demikian pada waktu acara-acara yang kita tahu, tapi tahu dengan yakin bahwa seperti mana tadi saya katakan, orang itu lagi transaksi narkoba kemudian dikejar sama polisi, akhirnya ditembak. Ya itu sih biar gimana juga sudah jelas, hukum negara saja sudah menyatakan akan itu tidak baik, ya. Jadi tapi kalau masih samar-samar lainnya, tetap kita kan ingin menguatkan keluarga, memenangkan keluarga yang berduka, ya. Jangan sampai keluarga berduka justru jadi jauh dari Tuhan oleh sebab hal-hal yang salah ucap dan lain sebagainya dari kita. Jadi tetap kita harus menghibur keluarga yang berduka dan memenangkan keluarga berduka ini, ya, agar mereka pun boleh kembali ataupun mereka boleh lebih setia atau mengenal kebenaran dengan baik. Ini mungkin jawaban saya, mungkin ada rekan-rekan lain yang menjawab. Ya, jadi jelas ya, kalau orang bunuh diri itu sudah pasti tidak akan masuk surga, ya. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh juga orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, ya, seperti Saul, seperti Yudas, ya, mereka mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, dan tentu ini tidak sepaham dengan ajaran Alkitab itu sendiri, ya. Dan orang yang mati bunuh diri, ya saya yakin ini bertentangan dengan Alkitab yang katakan jangan membunuh, ya, dalam hukum yang ke-6. Nah, sedikit tambahan berkaitan dengan konsep kalau orang yang mati itu langsung masuk ke surga, ya. Nah, kalau kita baca dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan bahwa tubuh itu akan kembali ke tanah. Nah, sedangkan roh, roh itu dalam terjemahan spirit, ya, bukan soul, bukan jiwa. Ya, jadi Alkitab menulis ada 1.600 kali kata jiwa, tapi jiwa itu bukan jiwa yang mortal atau jiwa yang kekal. Nah, jadi kita pahami bahwa ketika orang mati, maka tubuhnya akan kembali ke tanah, nah, nafasnya adalah hilang, lenyap. Nafas atau ruah itu akan hilang atau lenyap, tidak kembali ke surga. Jadi ini juga bertentangan dengan doktrin
kebakaan jiwa. Tidak ada ya dalam Alkitab yang mengajarkan demikian. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, makasih Pendeta. Kalau bunuh diri kan jelas memang sudah melanggar hukum Tuhan ya, membunuh diri sendiri orang atau membunuh diri sendiri memang sudah melanggar. Tapi tadi yang di itu dia mati tertembak karena narkoba. Apakah dia sudah kehilangan kehidupan kekal itu ya? Karena memang kalau dia tidak sempat bertobat, didor langsung habis gitu, mana itu Pendeta? Itu juga kayak pembelajaran buat ya anak-anak muda kita. Itu bagaimana itu Pendeta? Ya, jadi ketika dia ditembak langsung mati di tempat, dia sempat tidak bertobat. Apakah dia udah kehilangan kehidupan kekal itu? Gimana Pendeta? Silakan Pendeta Tambunan. Iya, walaupun sering kita katakan soal masuk surga atau tidak kan hak prerogatif Allah ya. Ya kan, untuk masuk ke surga itu kita nggak tahu intinya. Tapi kalau melihat kejahatan yang dilakukan, ya kita pun sudah indikannya ya demikian ya, bahwa keadaan itu yang membuat pelajaran kita kan hanya menggambarkan bahwa yang mati itu ya sudah dia tidur ya, kemudian rohnya tidak melayang-layang, tidak juga duduk di samping Bapa, di samping Yesus di surga dan lain sebagainya ya, tetapi juga harus menjadi satu kekuatan bagi keluarga yang berduka. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai kita salah-salah nyebut ya. Mungkin kita mau menyenangkan keluarganya tapi doktrin kita jadi salah, jangan juga demikian ya. Pelajaran kita katakan bahwa orang mati ya tidur, ya kita katakan ya sudahlah, kita sudah tahu juga ininya demi untuk menghibur keluarga, ya dia sudah duduk bersama-sama dengan Yesus di surga. Ya tidak demikian juga, padahal kita tahu doktrin kita tidak mengatakan demikian. Ya, jadi yang pasti ya kalau seperti itu ya tidak akan bisa masuk surga, Pak ya. Oke, silakan. Saya tadi lihat Pak Simon ya. Boleh Pendeta. Ini saya daripada chatting lama langsung bertanya ya Pendeta. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya begini, tadi dikatakan orang mati akan dibangkitkan. Nah, saya baca di dalam pelajaran kita juga di Ibrani 11 ini dia ada bilang, sekalipun iman mereka teruji, ya, namun apa yang mereka harapkan tidak mereka dapat. Jadi di situ ada beberapa orang beriman yang dicatat dalam Imamat 11 ya. Ini saya jadi pikiran saya jadi kacau, bingung juga. Apa yang kita nantikan ini tidak kita dapatkan. Ya kita begitu yang saya mau tanya. Ini benar apa tidak? Karena ini orang-orang yang sudah mati lama nih. Banyak sekali ya. Nuh ya. Kita punya orang-orang yang beriman yang ada di dalam Alkitab ya. Termasuk yang dicatat di Ibrani 11 ini. Nah kira-kira bagaimana? Ini janji ini. Dia bilang mereka harap tidak mereka dapatkan. Padahal mereka punya iman teruji. Ya ada yang mati syahid macam-macam. Coba diterangkan dulu kepada saya. Jangan nanti harapan kita terganggu oleh omongan-omongan orang dari luar. Udah nggak usah lah. Itu tidak benar itu. Ya Tuhan tidak ada dan lain sebagainya. Ya mungkin mengganggu pikiran. Itu saja. Saya dapat ini kutipan dari Ibrani 11 ayat 39 kalau tidak salah di pelajaran kita nih. Saya baca sampai ke 39 dia bilang begitu. Mungkin itu dari saya pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Pak Simon, kalau boleh tahu dari mana, Pak? Saya dari Kupang, Simon Kikhau. Oke, dari Kupang. Selamat bergabung, Pak Simon ya, dari Kupang. Luar biasa ini. Terima kasih. Silakan, Pendeta Tambunan, menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari Bapak Simon dari Kupang. Silakan, Pendeta Tambunan. Dalam ayat yang diambil itu, ya, saya baca kembali aja. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembarai padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan satu yang lebih baik bagi kita,
tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi ayat selanjutnya mengatakan memang Allah memberikan tempat yang lebih baik. Itu sebabnya saya tadi gambarkan istirahat yang tenang itu jangan gambarkan bahwa kalau saya pulang kampung, wah enak di bawah pohon, ya masih banyak ininya dan lain sebagainya, ya. Atau dari yang di luar kota atau luar negeri kalau pulang ke Indonesia akan seperti jauh lebih indah. Jangan nengok-nengok ke belakang lah. Nengok ke depan yang Allah siapkan itu pasti jauh, ya. Dalam iman kepercayaan kita apapun yang kita lakukan, kita sudah belajar yang lalu kan. Kemarin juga walaupun penderitaan dan lain sebagainya bagi kita yang beriman ya itu hanya satu pemberitaan. Tadi pagi juga ya renungan Pak Max Makahinda berikan walaupun gimana tetap saja rasa damai itu ada walaupun orang lain mungkin lihat bahwa kita ini tidaklah damai, ya. Misalnya itu kan kamu menurut Tuhan jadi begini kan, kamu jadi Advent jadi begini kan. Padahal perasaan kita sih damai itu lebih ada dibandingkan dengan yang lain. Kalau baca, seperti tadi saya berikan ilustrasi bagian akhir daripada penuntun guru itu kan, ya dalam duka yang sangat itu, ibu itu katakan masih dia dapatkan kedamaian, ya istirahat yang memang dia rasakan dalam Tuhan. Jadi ayat ini juga memberikan kepada kita kalau selanjutnya bahwa Allah juga memberikan pada kita bahwa apapun yang kita lakukan dan sebagainya, bahwa Allah mempersiapkan satu tempat yang lebih baik daripada itu. Demikian. Ya, mungkin begini. Terima kasih Pendeta Tambunan. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa para nabi-nabi, para rasul itu mengharapkan bahwa pada saat itu, pada zaman itulah mereka akan menerima janji itu. Ya, janji hidup kekal pada zaman mereka. Itu yang mereka nantikan, mereka tunggu. Tapi sampai mereka mati, belum. Pengharapan itu belum tergenapi. Tetapi mereka memiliki pengharapan, ya. Mereka memiliki pengharapan bahwa pasti mereka akan dibangkitkan dan memiliki tanah air surgawi yang Tuhan janjikan. Nah, begitu Pak. Lama doang pendeta. Lama doang pendeta, lama aja pendeta. Jadi pengharapan itu pasti, tapi mereka nantikan pada zaman mereka, ya kan? Nah, seperti kita memiliki iman yang sama. Yesus segera datang, tapi sampai kita mati, Yesus mungkin belum datang. Tapi kita memiliki jaminan dan pengharapan bahwa Yesus segera datang untuk memberikan kehidupan kekal kepada kita. Begitu Pak ya. Terima kasih Simon. Tuhan berkati. Nanti besok lagi Pak. Amin. Iya, Ibu Elvira, silakan Ibu. Satu pertanyaan terakhir ini, silakan Bu. Pak Pendeta, saya juga baru berduka karena suami saya baru meninggal. Oh iya. Tapi pertanyaan saya tidak berhubungan dengan itu. Yang saya mau tanyakan Pak Pendeta Beni, di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa semua pohon, kata Tuhan Yesus berfirman bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, tapi pohon yang di tengah ini tidak boleh kamu makan karena jikalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi kenapa Pak Beni, Adam dan Hawa tidak mati saat waktu mereka makan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Elvira. Silakan Pendeta Tambunan untuk merespon pertanyaan dari Ibu Elvira. Silakan Pendeta. Iya, di pelajaran kita kapan tuh yang lalu juga sudah ada menyinggung mengenai hal ini, ya, bahwa kenapa tidak mati pada waktu memakan secara tubuh pada pada waktu itu mereka tidak mengalami kematian, tapi hubungan itu jadi putus dan upah dosa adalah mati yang diberikan, ya, upah dosa adalah mati. Tapi dengan Kejadian 3 ayat 15 memberikan jaminan bahwa Kristus akan mengalahkan kematian itu, ya, kematian itu dan membangkitkannya. Sebabnya pelajaran kita bagian akhir katakan bahwa
sebagaimana Yesus katakan bahwa itu adalah tidur, itulah menggambarkan bahwa adanya kebangkitan daripada kematian yang kita sebutkan sekarang. Kematian yang kita sebutkan sekarang. Tapi lain pihak bahwa kenapa mereka tidak mati, mereka hilang kemuliaannya, mereka diusir, ya, dan mereka tidak boleh makan buah yang lainnya supaya mereka tidak berada dalam kekekalan daripada dosa itu, dan itu membuat kehidupan mereka jadi ya memang kalau dilihat sih sampai 930 tahun kan, masih 930, Adam kan 930 tahun ya. Kita kenapa nggak sampai segitu gitu ya? Tapi pelanggaran yang dilakukan itu yang jelas-jelas memberikan hak sebenarnya untuk manusia itu boleh memilih, dan manusia memilih untuk tidak mempercayai Tuhan sehingga mereka meroleh kepada kematian, yang kemudian kematian itu dibayarkan dengan kematian Kristus di kayu salib, agar orang yang mati dalam Kristus itu bisa dibangkitkan ya, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau lebih jauh sebenarnya kalau kita baca buku sejarah para nabi atau para nabi dan bapa itu gambarkan kalau misalnya Adam saja tidak makan buah yang dikasih Hawa, Tuhan menciptakan Hawa yang lain untuk Adam. Gitu ya. Jadi gambaran daripada kematian yang digambarkan dalam kejadian pertama adalah gambaran daripada manusia itu lepas hubungan dari Tuhan, dan kematian sebenarnya dari segala sesuatunya, dan Kristus membayarnya ya dengan kematian Kristus di kayu salib yang memberikan pengharapan bahwa akan adanya kebangkitan orang yang percaya kepada Kristus. Demikian. Ya, baik. Demikian Ibu Elvira ya, jawaban dari Pendeta Beni Tambunan. Jadi kenapa orang Adam dan Hawa tidak langsung mati pada saat mereka melanggar firman Tuhan. Ya, inilah kasih karunia Tuhan, diberi kesempatan ya untuk bertobat. Itu sama seperti ketika Lucifer memberontak kepada Allah, tidak langsung dibinasakan ya, tetapi diberi kesempatan untuk bertobat. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita tutup, kita akan dengarkan dulu closing statement dari Pendeta Tambunan berkenaan dengan pelajaran Suka Sabat kita hari Rabu ini. Silakan Pendeta memberikan closing statement. Baik, closing statement dari saya memberikan pelajaran dari hari Rabu ini bahwa istirahat yang tenang atau rest in peace bagi kita sekarang ini ya, bagi kita, tanggapan kita sekarang ini ataupun pengertian kita sekarang ini, kalau kita pergi ke makam atau ke tempat pemakaman dan lain sebagainya, itu hanya menggambarkan bahwa dia sedang tidur dalam Tuhan dan adanya kebangkitan orang-orang percaya pada Kristus. Itu pelajaran kita. Sebenarnya yang kedua, bahwa rest in peace yang memang sebenarnya akan kita rasakan benar-benar dapatkan istirahat adalah pada waktu kedatangan Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya kota yang Tuhan telah siapkan untuk kita boleh hidup bersama-sama tanpa adanya lagi kematian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan yang sudah memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran Suka Sabat kita pada hari Rabu ini. Kita akan tutup ibadah kita dengan lagu pujian dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Beni Tambunan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup.
Tuhan, Allah Bapa dan Khalik yang bertahta dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami hingga saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh kembali mempelajari firman Tuhan di siang ini melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan bagi kami bahwa istirahat yang tenang adalah istirahat di mana kami sementara dunia ini, kalaupun Tuhan mengizinkan untuk beristirahat sejenak, maka kami pun tidur dalam Tuhan. Dan pada waktu Tuhan datang, kami boleh dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalaupun Tuhan datang, kami masih hidup, maka kami pun akan mendapatkan istirahat yang penuh, yang jauh daripada pemikiran kami, betapa nikmatnya, betapa enaknya, betapa senangnya pada waktu hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam istirahat penuh kami. Bapa dalam surga, kami pun telah melayangkan permohonan-permohonan doa kami, kiranya Tuhan boleh menjawab. Memberkati seluruh kami yang hadir pada saat ini, memberkati seluruh partisipan, dan juga memberkati hamba-Mu, Pendeta J. Musina, sebagai moderator untuk acara ini. Dan doa-doa yang kami layangkan, kiranya Tuhan boleh menjawabnya, agar kami bersuka dan bergembira karenanya. Memberkati kami sepanjang sisa hari ini, dalam semua aktivitas serta kegiatan kami, curahkan berkat-Mu bagi kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami bagi saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung di acara ibadah kita pada saat ini, hari Selasa, ya, tanggal 21 September tahun 2021. Kita tentunya bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang pada malam hari ini, Selasa tanggal 21 September waktu Amerika, pagi hari sudah tanggal 22 September, hari Rabu di Indonesia, ya. Tapi pada saat ini kita masih mempelajari pelajaran hari Selasa yang berjudul siap melaksanakan instruksi. Instruksi apa yang harus kita bersiap untuk kita laksanakan? Inilah yang kita akan pelajari pada saat ini dengan judul dalam bahasa Inggrisnya adalah marching orders. Marching orders, ya. Jadi itu adalah instruksi yang siap untuk kita laksanakan. Nah, mari kita baca pelajaran sekolah sahabat kita. Gambaran besar nubuatan tentang sejarah tidak hanya memungkinkan kita untuk duduk, ya, tidak hanya memungkinkan itu duduk dan tidak melakukan apa-apa saat peristiwa-peristiwa itu terjadi. Peristiwa-peristiwa yang benar-benar tidak dapat kita kendalikan, ya. Seringkali sikap yang terjadi pada saat kita tahu, wah ini kita tidak dapat apa-apa lagi kita buat, jadi apa seringkali sikap kita adalah kita katakan, ya peristiwa-peristiwa akhir akan terjadi seperti yang dinubuatkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan selain hanya mengikuti saja? Lagi pula, apa yang bisa kulakukan sendirian? Jadi kalau kita sudah tahu ini adalah satu nubuatan yang besar yang pasti terjadi, dan kira-kira apa tujuan, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita seperti orang Manado bilang, ya duduk-duduk diam saja atau diam-diam saja? Ya, tapi bukan itu. Ya, pelajaran kita katakan bukan itu. Tapi itu bukan bagaimana orang Kristen berhubungan dengan dunia di sekitar mereka, dan terutama bukan bagaimana kita berhubungan dengan peristiwa-peristiwa akhir. Wahyu 14 memberitahu kita bahwa tujuan kita saat ini dalam sejarah. Jadi kita tidak harus duduk diam. Tapi tujuan kita dalam sejarah adalah untuk memberitahu orang lain, mengabarkan kepada orang lain tentang penghakiman Allah dan membantu mereka untuk bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Bacalah Wahyu 14 ayat 6-12. Apa yang diajarkan di sini dan apa yang harus kita kabarkan kepada dunia. Mengapa pesan ini dikatakan sangat mendesak? Mari kita baca. Wahyu 14 ayat 6-12. Rasul Yohanes kekasih di Pulau Patmos, dia melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah laut, dan di malaikat tersebut ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan malaikat itu berseru dengan suara nyaring. Nah, siapa malaikat itu nanti kita akan lihat, ya.
Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kalau kita lihat kalimat-kalimat apa? Sembahlah dia, menyembah Allah yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air itu merujuk kepada Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut, dan semua apa? Sumber-sumber air atau laut ya. Itu menunjukkan kepada apa? Perintah pada saat Tuhan memberikan hukumnya yang keempat. Ya, jadi ini bahasa hukum keempat. Kenapa? Karena menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, ada begitu banyak umat manusia yang tidak lagi mengindahkan, menghormati apa yang Tuhan katakan untuk kita lakukan, dan tidak lagi mengindahkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita turuti di dalam kehidupan ini. Jadi itulah, kita harus dikatakan apa? Membawakan kabar. Malaikat tersebut katakan membawa kabar supaya orang takut. Ya, takut akan Allah. Dan apa? Menyembah dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, ini malaikat yang kedua. Dari Wahyu 14 ada malaikat pertama itu tadi dan malaikat kedua. Menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dan anggur hawa nafsu lainnya. Lalu muncul malaikat yang ketiga. Dan seorang malaikat lain, ayat ini katakan ayat 9. Malaikat ketiga menyusul mereka. Jadi itu adalah berurutan. Malaikat pertama lebih dahulu, kemudian malaikat kedua, kemudian malaikat apa? Ketiga. Jadi malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Suaranya nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Dan ayat 12. Yang penting di sini ialah apa? Ketekunan orang-orang kudus. Bagaimana ciri khas orang kudus itu? Yang menuruti, firman Tuhan katakan, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sebagai orang Advent, kita percaya bahwa kebenaran masa kini ini, present truth, yang tertulis dalam 2 Petrus 1:12 itu ditemukan khususnya dalam ayat-ayat ini yang kita sebut sebagai pekabaran 3 malaikat. Di sini kita menemukan esensi inti dari apa panggilan kita saat ini di dalam sejarah bumi. Perhatikan, pekabaran ini dimulai dengan kata apa? Injil yang kekal. Berita indah tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi satu-satunya harapan keselamatan kita. Ada juga pekabaran bahwa telah tiba saat penghakimannya. Sebuah penunjuk jalan yang kuat yang menunjuk pada akhir zaman. Zaman atau masa penghakiman, ya, masa penghakiman. Kemudian ada juga panggilan untuk menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Yang berbeda dengan amaran yang menakutkan tentang mereka yang tinggal di Babel yang menyembah binatang dan patungnya. Dan pada akhirnya dalam pekabaran malaikat Wahyu 14 ini, akhirnya ada penggambaran umat akhir zaman Allah. Yaitu apa? Bagaimana ciri khas mereka? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bacalah Wahyu 14 ayat 11. Apa yang dikatakan tentang kurangnya istirahat bagi mereka yang menyembah binatang dan patungnya? Secara simbolis dikatakan bagi yang apa ya? Yang menyembah binatang dan patungnya, apa yang terjadi kepada mereka? Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Artinya ini berbicara tentang kematian yang kekal. Kematian yang kekal, yang tidak akan berubah. Dengan kata lain, tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Ya, ini bukan berarti selama-lamanya, dalam arti mereka tidak henti-hentinya disiksa, selama-lamanya mereka menderita, menangis, mereka berteriak-teriak, tidak ya. Kalau kita lihat ayat-ayat Alkitab seperti Sodom dan Gomora. Ayat Alkitab katakan asap api Sodom dan Gomora itu masih berlangsung hingga saat ini. Tapi coba kita lihat, kalau Anda pergi ke Timur Tengah saat ini, Anda pergi ke Israel, Anda pergi ke satu lokasi yang para arkeolog percaya ini tempat Sodom dan Gomora itu di tepi laut mati, saudara ya, di tepi laut mati. Tidak ada lagi asap api di situ. Sodom dan Gomora punya tempat itu tidak lagi ada api yang masih menyala-nyala dari zamannya Lot atau Abraham. Tetapi itu adalah satu simbol
bahwa ini adalah satu hal yang mutlak, ya, satu hal yang mutlak dan pasti akan terjadi bagi orang-orang yang menyembah binatang dan patungnya. Yaitu apalah? Apa artinya? Kematian yang kekal. Tidak ada istirahat, pelajaran kita katakan. Tidak ada istirahat siang atau malam bagi mereka yang menyembah binatang dan patungnya. Apa artinya? Pelajaran kita katakan, meskipun ada berbagai gagasan ataupun asumsi orang mengenai apa arti tepatnya ini, semuanya akan setuju bahwa orang-orang ini yang menyembah binatang dan patungnya itu tidak akan mengalami jenis istirahat yang Allah tawarkan kepada mereka yang setia kepadanya. Ada perbedaan antara orang yang setia dan yang tidak setia. Yang setia mendapatkan istirahat, yang tidak setia akan mendapatkan kebinasaan yang kekal. Kebinasaan artinya mereka tidak akan pernah lagi muncul kembali. Menurut Anda, mengapa bagian pertama dari pekabaran 3 malaikat adalah Injil yang kekal? Mengapa kita harus menjaga kebenaran yang luar biasa ini selama di hadapan kita saat kita mengabarkan pekabaran-pekabaran ini kepada dunia? Bagaimana memahami Injil begitu penting dalam konsep istirahat? Kenapa? Karena Injil itu apa artinya? Mari kita lihat ya, pelajaran kita tambahan pada saat ini. Apa? Kenapa itu dapat memberikan satu konsep istirahat yang tepat yang dapat terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita kembali baca Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Injil yang kekal, bahasa Inggrisnya di Alkitab bahasa Inggris katakan apa? Everlasting gospel, eternal good news. Kenapa? Karena dari kata evangelion, ya. Evangelion, G yang pertama itu jadi N kalau Anda baca dalam bahasa Yunani ya. Jadi evangelion ya artinya good message. Eu artinya apa? Good. Gelion artinya message. Jadi ini adalah God's good news. Pekabaran baik tentang Allah. Ini pekabaran baiknya itu tentang bukan hanya karena apa? Bukan hanya karena Anda, saudara dan saya dapat pengampunan, dapat damai, tapi pertama-tama ini Anda mendapatkan bukan pengampunan saja, bukan saja damai, tetapi Anda mendapatkan Allah. Ya, Anda mendapatkan Allah. Itulah inti daripada Injil. Kita mendapatkan Allah. Yesus telah datang agar supaya saudara dan saya yang telah terpisah dari Allah kembali dapat mendapatkan Allah. Jadi itu inti daripada Injil ya, God's good news. Kita kembali bersama dengan Dia. Jadi good news atau Injil yang kekal adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, anak Allah. Yang telah melayani, dia telah datang ke dunia ini dan mati untuk dosa-dosa kita. Tapi dia tidak mati terus. Dia bangkit kembali. Karena pada saat dia bangkit, dia menang selamanya atas musuh-musuhnya. Atas maut, atas setan. Dan sekarang dia berada di surga untuk menjadi pengantara bagi kita. Agar supaya tidak ada penghukuman bagi mereka yang percaya. Tetapi hanya sukacita, hanya istirahat abadi bagi kita. Bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi inilah ya dikatakan apa ya? Injil yang kekal. Nah, pertanyaannya, siapa yang membawakan kabar tersebut? Ini dikatakan sini apa ya? Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil kekal untuk diberitakan. Nah, siapa malaikat ini? Siapa malaikat? Nah, kata malaikat itu hanya seperti apa ya? Seperti ada hubungan dengan kata evangelion ini ya, evangelion, good message ya. Kenapa? Karena kata kekal, kata malaikat itu angel, bahasa Inggrisnya adalah angelos ya, angelos. Angelos itu artinya a messenger, angel atau delegate, seseorang yang menjadi apa? Menjadi delegasi daripada seseorang lainnya. Itu dapat juga menjadi apa ya? Malaikat yang datang dari surga atau kalau kita lihat dalam Lukas 7:24, siapa ini? Yang disebut sebagai angelos, yang digunakan kata yang sama dalam Wahyu 14 ayat 6 itu, seorang malaikat, itu muncul di kata angelos itu muncul di Lukas 7:24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi. Jadi ini adalah salah seorang murid Yohanes yang berbicara kepada Yesus, minta tolong supaya kalau bisa Yohanes dibantulah yang di penjara. Ya, Yohanes itu dapat dikeluarkan atau apalah ya. Jadi, tapi coba kita lihat siapa, apa yang digunakan bahasa Yunaninya untuk orang suruhan Yohanes itu digunakan kata yang sama, angelos. Ya. Setelah angelos Yohanes itu pergi, ya, maka mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes dan kemudian kita bisa baca seterusnya. Atau Yakobus 2:25. Yakobus 2:25 katakan apa?
Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu. Siapa itu? Dua mata-mata yang disuruh oleh Yosua untuk untuk mengintai, memata-matai orang di Yeriko. Jadi itu orang suruhan, delegate, messenger, itu menggunakan kata di dalam Yakobus 2:25, angelos, seperti dalam Lukas 7:24, seperti dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-6. Jadi dengan kata lain, malaikat di sini adalah manusia, dapat menjadi manusia, atau pada saat bersamaan juga dapat menjadi utusan ilahi dari surga. Tapi kalau di sini juga dapat kita lihat angelos dapat menjadi manusia yang membawakan kabar baik tentang Yesus Kristus, keselamatan yang hanya datang dari Yesus. Tanpa keselamatan yang Yesus berikan, saudara dan saya tidak akan memperoleh istirahat yang sejati. Istirahat kita yang sejati itu hanya dapat diberikan oleh Yesus. Kenapa? Kalau kita berusaha untuk mencari istirahat itu sendiri, tidak akan pernah bisa. Kita selalu gelisah sebagai umat manusia. Kita selalu cemas, selalu ada masalah. Tetapi keselamatan yang sejati itu datangnya dari siapa? Dari Yesus. Dan kitalah yang memberitakan tentang keselamatan tersebut. Kitalah angelos tersebut ya. Angelo, kalau pluralnya jadi angelo ya. Kalau jamannya itu, kalau singularnya adalah angelos ya, angelos. Jadi tidak heran pena inspirasi dalam Life Sketches halaman 429 katakan, para malaikat ya dalam Wahyu 14 ayat 6 dilambangkan seperti terbang di angkasa, mewartakan, memberitakan kepada dunia sebuah pesan peringatan dan memiliki pengaruh langsung terhadap orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir sejarah bumi ini. Tidak ada yang mendengar suara malaikat ini karena mereka adalah simbol untuk mewakili. Jadi pena inspirasi Ellen White katakan kita tidak mendengar ada malaikat yang turun dari surga lalu berteriak begitu kepada seluruh umat manusia. Tidak, bukan seperti itu. Siapa malaikat itu? Itu saudara dan saya. Ya. Tidak ada yang mendengar suara malaikat itu. Kenapa? Karena mereka adalah simbol untuk mewakili umat Tuhan. Umat Tuhan yang bekerja selaras dengan alam semesta surga. Yaitu siapa mereka umat Tuhan ini? Pria dan wanita, saudara dan saya. Yang diterangi oleh, apa di sini katakan? Oleh Roh Kudus. Yang diterangi oleh Roh Kudus dan disucikan melalui kebenaran, yang mewartakan 3 pekabaran menurut urutannya. Urutan pekabaran pertama, malaikat pekabaran kedua, dan pekabaran ketiga. Jadi pekabaran pertama itu sudah pekabaran pertama itu yang pertama-tama ya, sebelum rubuh-rubuh Babel ya, pekabaran yang kedua. Nah, pertanyaannya, kapan pekabaran yang pertama ini Kapan pekabaran yang pertama ini muncul atau dimulaikan? Dan kalau kita lihat, pekabaran ini seperti dalam pena inspirasi ini dihubungkan dengan apa? Pria wanita yang diterangi oleh Roh Allah. Dihubungkan dengan kuasa Allah melalui Roh Kudusnya. Kuasa Roh Kudus yang menguasai umat-umat Allah. Pria dan wanita. Nah, ini berbicara tentang apa ya? Tentang satu pelajaran yang saya sudah sempat bawakan di Minggu Sembayang dengan di Rumah Sakit Advent Bandung ya. Saya berbicara di sana selama 1 minggu berbicara tentang kebutuhan kita akan Roh Kudus. Dan salah satu topik adalah turunnya roh hujan awal dan roh hujan akhir. Nah, roh hujan awal dan hujan akhir itu dapat kita lihat, dapat kita bagi ke dalam dua. Yaitu pertama dari segi sejarahnya itu kapan? Sejarahnya itu kapan secara tahun-tahunnya itu roh hujan awal itu turun. Dan kapan roh hujan akhir itu turun secara sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan roh hujan awal dan roh hujan akhir itu turun kepada saya secara pribadi, secara individu. Nah, secara individu, roh hujan awal itu telah tiba, telah menjadi bagian saya ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya. Ya, pada saat kita semua masing-masing menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, mengakui dosa-dosa kita, mati dari dosa-dosa kita dan kemudian dibangkitkan dalam simbol baptisan, kita naik kembali dari air ya, setelah kita dibenamkan, naik keluar dari air menandakan dosa-dosa kita yang kita dikuburkan dosa-dosa tersebut dan kita bangkit kembali untuk hidup bersama dengan Yesus. Itulah saat dimana kita menerima roh hujan awal ya. Kita dibaptiskan atau pada saat Roh Kudus itu turun dalam diri kita. Nah, pertanyaannya kapan
Kapan dalam kehidupan kita roh hujan akhirnya? Itu adalah satu pertanyaan yang harus kita kita jawab masing-masing. Poinnya adalah, adakah kita memiliki kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa? Karena roh hujan akhir itu diberikan pada saat kita menjangkau jiwa-jiwa. Bagaimana saya bisa menghubungkan roh hujan awal dalam kehidupan saya pribadi dengan roh hujan akhir dalam kehidupan saya pribadi, dan saya hubungkan itu dengan usaha kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena itulah yang dikatakan dalam pekabaran malaikat yang pertama. Pekabaran malaikat yang pertama. Nah, untuk mengetahui bagaimana hubungannya tersebut, mari kita lihat kapan roh hujan awal itu terjadi dalam sejarah dan kapan roh hujan akhir terjadi di dalam sejarah. Oke, mari kita lihat. Wahyu 14 ayat 6 berkata apa? Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, pertanyaannya, untuk diberitakannya ya, kapan? Kapan berita ini yang seperti ini ada satu komisi yang harus dijalankan, Injil untuk diberitakan. Nah, kapan Injil ini diperintahkan? Nah, sekarang Wahyu 14 ayat 6 menyatakan Injil yang kekal untuk diberitakannya. Nah, pertanyaannya, di dalam kitab Wahyu, kapan Injil ini yang harus diberitakan ini diperintahkan untuk diberitakan? Kapan? Ya, di dalam kitab Wahyu, mungkin Anda bisa hubungkan dengan kitab lain, Anda bisa hubungkan dengan Matius 24, ya, kita sudah pelajari. Tapi khusus dalam kitab Wahyu, kapan ini perintah untuk menginjil kembali diberikan? Nah, jawabannya itu menarik sekali ya. Perintah untuk diberitakannya Injil ini tertulis dalam Wahyu 10 ayat 10 sampai 11. Kita lihat ada begitu banyak persamaan kata-katanya ya. Inilah perintah tersebut untuk apa? Memberitakan pekabaran malaikat yang pertama itu. Perintah itu telah diberikan di dalam Wahyu pasal 10 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Itulah perintahnya. Apa dikatakan dalam Wahyu 10 ayat 10 sampai 11? Lalu aku, Yohanes ya, mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Dan di dalam mulutku kitab itu terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Nah, kalau kita mempelajari nubuatan kitab Wahyu, kita akan dapati bahwa Wahyu pasal 10 ini berbicara tentang satu The great disappointment. Orang-orang yang sedang mempelajari nubuatan firman Tuhan. Mereka pikir inilah saatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi pada saat mereka mempelajari hal tersebut, mereka melihat, mereka menetapkan tanggal, bulan, dan tahun, tapi kemudian tidak jadi. Tidak jadi, Yesus tidak datang. Bukan berarti Yesusnya tidak mau datang, tapi mereka salah memahami tentang pekabaran nubuatan. Dan tentang kekecewaan besar ini telah dinyatakan itu di dalam Wahyu 10 ayatnya yang ke-10. Ini kekecewaan besar. Nah, dalam sejarah kapan ini terjadi? Yaitu di akhir daripada nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan kalau kita mempelajari sejarah, kita tidak punya waktu yang panjang, saudara ya. Mungkin satu waktu, atau kita sudah pernah bahas waktu lalu ya. Tentang pekabaran nubuatan 2300 petang dan pagi, yang juga dihubungkan dengan Wahyu pasal 10. Ini ujung-ujungnya berakhir kapan? Masa kekecewaan itu terjadi pada tahun 1844. Ya, pada saat bulan Oktober, dikatakan Yesus datang bulan Oktober, tapi Yesus tidak datang ya. Kecewa orang-orang. Manis waktu mereka mempelajari nubuatan, tapi kemudian pahit ya, menjadi pahit di dalam perut. Tapi kepahitan itu tidak langsung terus menjadi satu hal yang mengecewakan terus. Kenapa? Ayat 11. Nah, ini yang pentingnya ya. Ayat 11, Yohanes mendapatkan perintah baru. Ya, dikatakan apa? Maka malaikat yang memberikan gulungan kitab, katakan, malaikat itu berkata kepadaku, kepada Yohanes, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak apa? Coba kita lihat, banyak bangsa, kaum, bahasa dan bahasa dan raja. Ya, coba lihat kata-katanya hampir sama dengan Wahyu 14 ayat 6. Ada bangsa di situ, ada bahasa di situ, ada apa juga? Ada raja di situ. Dan inilah. Jadi ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1844, ya, itulah pekabaran malaikat yang pertama itu telah menjadi satu tanda dimulaikan untuk sejarah
Satu tanda untuk dimulaikannya bukan pekabaran, tetapi apa? Turunnya roh hujan akhir. Roh hujan akhir, saudara-saudara. Sudah turun. Jadi kita jangan lagi bertanya-tanya. Mungkin secara pribadi, kapan roh hujan akhir itu akan betul-betul menguasai saya? Mungkin saat ini belum. Tetapi di dalam sejarah, roh hujan akhir itu sudah diberikan, sudah turun hujannya itu. Kapan? Mulai tahun 1844. Ya, sudah turun. Nah, Alkitab berbicara tentang roh hujan awal dan roh hujan akhir. Nah, kapan? Kalau saya sudah singgung sedikit. Roh hujan akhirnya itu 1844. Kapan roh hujan awal? Nah, sebelum kita lihat Alkitab berbicara tentang hal tersebut ya, roh hujan akhir dan roh hujan awal. Misalnya Yakobus 5 ayat 7 katakan apa? Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Wah, banyak khotbah hanya dari kalimat ini saja ya. Seringkali kita tidak sabar menantikan kedatangan Tuhan ya. Kenapa? Kita harus sabar. Seperti siapa dong kita harus sabarnya? Supaya kita subur, ya sabar subur. Seperti petani. Karena petani yang sabar itu tumbuhannya itu subur dengan kata lain ya. Makanya ada istilah Indonesia sabar subur. Kenapa? Karena itu yang sabar itu biasanya dihubungkan dengan petani. Petani nggak bisa main karbit semua apa yang dia tanam. Nggak bisa. Ya, apalagi petani zaman dulu yang mungkin zaman modern sekarang. Petani-petani bisa karbit dengan teknologi yang sekarang macam-macam ya mungkin bisa saja jadi cepat. Tapi itu tidak natural, tidak organik tumbuh-tumbuhan yang kalau dipaksa begitu ya. Tapi petani yang sejati itu akan harus sabar dan subur. Jadi inilah sebabnya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Karena kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahasa Indonesia berbicara tentang hujan musim gugur. Bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, early rain and apa ya? Latter rain. Hujan musim gugur itu adalah hujan awal, hujan musim semi atau latter rain artinya hujan apa? Hujan akhir. Ini menandakan tentang turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan diberikan kepada seluruh umat manusia yang mau menerima kecurahan Roh Kudus. Ya, kenapa? Saya sudah ulang-ulangi. Di zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya turun kepada individu-individu tertentu. Untuk tugas-tugas spesifik, tugas-tugas tertentu. Tetapi sudah dijanjikan seperti kepada kita sudah baca dari kitab Yesaya, kitab Yoel. Itu akan diturunkan kepada semua umat manusia yang mau menerima. Yang mau. Nah pertanyaannya, kapan? Kapan dalam sejarah seluruh umat manusia diberikan kesempatan untuk mendapatkan Roh Kudus. Bukan hanya orang-orang khusus. Kapan early rain? Ya, early rain, roh hujan awal itu turun. Kita sudah bisa melihat. Kapan itu hujan awal? Pada hari Pentakosta. Yesus katakan, jangan dulu kamu apa? Berkumpul dulu. Jangan perlu pergi dulu untuk melayani. Jangan pergi untuk mengabarkan Injil sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, sebelum Roh Kudus turun. Dan betul Roh Kudus turun. Dan apa akibatnya? Rasul-rasul memberitakan Injil. Kisah para Rasul 2:4 katakan apa? Maka penuhlah mereka, rasul-rasul itu dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi dalam sejarah roh hujan awal, artinya Roh Kudus yang diturunkan setelah Yesus naik ke surga, itu diturunkan agar semua manusia, tidak hanya orang-orang khusus, dapat menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Untuk mengabarkan Injil. Nah pertanyaannya, dalam sejarah itu adalah hari Pentakosta. Kapan roh hujan akhir dalam sejarah itu turun? Dalam sejarah itulah kita sudah baca dari Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku dan bahasa dan kaum. Ya, disinilah kita lihat
bagaimana roh hujan akhir dalam sejarah itu sudah dimulaikan dari tahun 1844 sampai nanti kapan? Sampai pintu kasihan tertutup. Kenapa? Pada saat pintu kasihan tertutup, biarpun Anda mau bicara tentang Injil, tentang keselamatan oleh Yesus Kristus, untuk menghormati Tuhan, untuk menghormati perintah-perintahnya, memiliki iman kepada Tuhan, orang sudah tidak mau lagi dengar. Kenapa? Mereka sudah mengeraskan hati mereka. Itulah sebabnya roh hujan akhir hanya diberikan mulai kapan? Dari dalam sejarah 1844 sampai menjelang sampai kepada ditutupnya pintu kasihan. Orang-orang yang tidak mau lagi bertobat. Jadi ini sudah ada. Roh hujan akhir itu sekarang ini saudara sudah turun. Sudah turun. Nah, mungkin Anda katakan, oh pendeta, Wahyu 14 berbicara tentang pekabaran malaikat kedua dan pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga berbicara tentang apa? The loud voice. Tentu saja akan ada saatnya roh hujan akhir itu lebih deras. Ya, saat ini mungkin roh hujan akhir itu sudah turun dari tahun 1844, tetapi belum sederas pada saat pekabaran malaikat yang ketiga. Kenapa? Karena pekabaran malaikat ketiga dikatakan seperti kita sudah baca tadi, suara nyaring, ya, suara nyaring akan diberitakan, loud cry. Dan disitulah memang hujan itu betul-betul akan membanjiri bumi. Mungkin itu belum terjadi karena kita baru sekarang masuk di pekabaran malaikat yang pertama, kita sudah akan masuk ke pekabaran malaikat yang apa ya? Yang kedua, mungkin sudah di sementara di pekabaran malaikat yang kedua ya, kita berbicara tentang sudah rubuh apa? Babel. Tetapi kita belum memasuki pekabaran. Kapan akan masuk pekabaran malaikat yang ketiga? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan, tapi kalau kita tidak menerima roh hujan akhir sekarang, kita jangan berharap untuk menerima pada saat pekabaran malaikat yang ketiga. Karena itu berurutan. Jangan Anda pikir, saudara, Om Pendeta Rantung, nantilah saya terima roh kudusnya itu nanti pada saat pekabaran malaikat ketiga. Oh, enggak begitu, saudara. Anda tidak akan mendapat pekabaran malaikat yang ketiga membawakan dengan kuat kuasa roh kudus. Kalau sekarang, saat ini, kita tidak memaksa dalam doa untuk menerima pekabaran malaikat yang pertama, atau bukan menerima, tapi menerima Roh Kudus untuk membawakan pekabaran malaikat yang pertama. Tapi kalau kita meminta, ya kita bergumul meminta kuasa Roh Kudus untuk mengabarkan pekabaran malaikat yang pertama sekarang, ya, maka apa hasilnya yang dapat kita lihat? Kita sudah lihat dari tahun 1844 ya, yaitu apa? Kembali orang-orang diberitakan tentang penurutan akan perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12 katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti apa? Perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan apa? Coba kita lihat. Kita sudah baca Wahyu 14 ayat 6 sampai ayat 11 tadi di pelajaran sekolah sahabat kita. Kita sudah baca juga sampai ayat 12. Yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan apa akibatnya? Ya, apa yang akan kita terima nantinya? Mari kita baca. Kita sudah baca ayat 12. Kalau kita membaca ayat yang ke-14, kesambungan dari Wahyu 14, maka ada yang menarik. Sangat menarik. Apa? Mari kita baca. Wahyu 14 ayat 14. Firman Tuhan menyatakan setelah Yesus datang. Yohanes katakan apa? Aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Dan sebilah sabit tajam di tangannya. Jadi apa? Sabit, coba lihat. Kita harus sabar seperti petani. Siapa yang menggunakan sabit untuk menuai? Petani. Ya. Jadi itulah sebabnya roh hujan awal dan roh hujan akhir menjadi satu simbol kuasa Roh Kudus yang harus menjadi bagian kita, agar supaya ya kerohanian kita, pertumbuhan kerohanian kita itu dapat tumbuh melalui pertama-tama melalui roh hujan awal kita menerima Yesus, lalu roh hujan akhir itu mematangkan apa? Mematangkan kerohanian kita secara pribadi, karakter-karakter kita akan diubahkan. Itu adalah satu proses, seperti tumbuhan itu bertumbuh melalui satu proses dan harus agar supaya dia tumbuh, dia harus menerima roh hujan awal. Kalau di Ethiopia itu bulan Februari, Maret ya, Februari Maret itulah
Roh hujan awal itulah saat istri saya mulai menanam. Lalu roh hujan akhir itu turun, bukan roh hujan akhir, tapi hujan akhir di Ethiopia itu turun di bulan Agustus September. Untuk supaya tanaman yang istri saya khususnya tanam itu jadi siap untuk dituai. Dan setelah roh hujan akhir, ya, setelah roh hujan akhir barulah kami potong satu-satu tanaman-tanaman yang telah kami tanam. Dan itulah gambaran yang juga tertulis. Setelah saudara dan saya membawakan pekabaran tersebut, membawakan supaya orang-orang juga menerima pekabaran, bukan hanya kita menerima pekabaran. Maka setelah itu Yesus akan datang. Dan bagaimana apa yang Yesus lakukan? Dia akan membawa sabit tajam untuk menuai. Dia membawa sabit tajam untuk menuai. Pertanyaannya, adakah saudara dan saya pada saat Yesus datang akan menuai kita? Kenapa? Karena kita sudah memiliki kematangan dengan buah roh, dengan karunia-karunia roh yang kita sudah praktekkan dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya pada saat Yesus datang, maka kita akan dituai sebagai hasil panen yang siap untuk apa ya? Untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.